Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sedekah yang ternyata mendatangkan pahala besar, tema kita pada kesempatan kali ini ya. Nah sekarang kita akan lihat ada cuplikan lagi yang insya Allah akan menginspirasi kita ya. Kakek pedagang sayur memberikan sedekah di masjid, bikin salut. Yuk kita lihat. Beredar video yang memperlihatkan seorang kakek memberikan sedekah di sebuah masjid. Dia yang berjualan sayur keliling itu tampak mengisi kotak amal. Momen itu pun mencuri perhatian dan berhasil membuat netizen salut. Pasalnya si kakek ternyata tak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Beliau udah paham pentingnya sedekah. Ternyata dia adalah crazy rich yang menyamar. Allahu Akbar. Crazy rich sesungguhnya. Di akhirat udah banyak kali pahala. Baik, Guru. Siap. Sedekah sembunyi-sembunyi. Ya. Ya itu gimana sih hitungannya? Baikkan sembunyi atau emang dilihat orang? Karena kan namanya riya masih tipis-tipis tuh kita kadang-kadang. Sembunyi dari manusia gitu ya. Yes. Baik, saudara yang tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 271. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'amma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian daripada kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah itu maha tahu, maha teliti apa yang kamu kerjakan. Artinya kita hanya bisa sembunyi dari manusia, dan kita tidak akan pernah bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, baik sembunyi dengan kejahatan ataupun sembunyi dengan kebaikan yang kita punya. Maka kalau ditanyakan yang mana lebih baik, sedekah sembunyi-sembunyi atau sedekah yang diperlihatkan, maka keduanya mengandung kebaikan yang berbeda. Kenapa? Karena keduanya diperbolehkan. Intubudus shadaqati fa ni'mahi, kalau ditampakkan boleh dan baik bagimu. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum, kalau disembunyikan diberikan kepada orang yang tepat itu lebih baik lagi bagimu. Berarti ada yang lebih baik dibandingkan satunya. Menurut ulama, apa yang membuat sedekah sembunyi-sembunyi lebih baik? Maka yang pertama, dia bisa jadi sedekah yang lebih ikhlas. Kenapa? Dia tidak butuh dengan pandangan manusia, dia tidak butuh dengan penilaian manusia, maka dia hanya berdua-duaan dengan Allah saja. Hubungannya dengan Allah dia perbaiki dengan cara dia bersedekah sembunyi-sembunyi. Ada seorang yang senantiasa bersedekah sembunyi-sembunyi, para salafus saleh, yang orang lain tidak pernah tahu daripada sedekah sembunyi-sembunyinya, sehingga dia pun ketika wafat meninggal dunia, tidak ada orang yang mau memandikan ataupun mengurusi jenazahnya karena dikira ahli maksiat. Karena dia senantiasa kalau malam berangkat daripada rumahnya menuju tempat minuman khamar, dia berangkat dari rumahnya menuju tempat mohon maaf wanita-wanita yang tidak baik, dikira orang yang nakal, padahal ternyata dia sedang bersedekah di sana. Dia tanya, berapa kamu per malamnya? Malam ini jangan kerja, ini buat kamu. Subhanallah, dia datang ke penjual khamar dengan mengatakan, saya beli semua khamar yang di sini. Dia ambil lalu dia tumpahkan semua khamar tersebut. Orang kira dia orang yang tidak baik, padahal dia orang yang sangat baik. Dia sembunyikan amalnya. Maka ini termasuk adalah kebaikan, terhindar daripada pujian manusia. Orang ikhlas itu tidak membutuhkan lagi pujian daripada manusia. Namun bukan berarti orang yang sembunyi-sembunyi terbebas daripada hal yang bisa merusak daripada sedekahnya. Makanya syarat sedekah itu bukan sebelum, tapi setelahnya. Kata Al-Quran, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Jangan mengikuti
menyebutkan setelah sedekah itu menyebut-nyebut ataupun menyakiti perasaan si penerima. Subhanallah, ada orang sedekah sembunyi-sembunyi, tapi lama-lama dia sebutkan juga. Kalau bukan saya dulu yang bantu itu, subhanallah. Kalau bukan saya dulu yang bantu selesaikan itu masjid, kalau bukan saya dulu yang bantu itu begini, saya bantu itu begini, dia sebut. Akhirnya ternyata fatal juga sedekahnya, walaupun pada saat dia sedekah, dia sembunyi-sembunyi melakukannya. Makanya Al-Quran sangat luas. Ada yang mau sedekah terbuka silahkan, asal terbebas daripada riya. Ada yang mau sedekah sembunyi silahkan, agar terbebas dari menyebut-nyebutnya kemudian, dan terbebas dari ujub. Beda riya, beda ujub. Riya itu pengen dilihat manusia, ujub itu tidak butuh manusia. Kadangkala sembunyi-sembunyi dia sedekah, tapi ternyata dalam hatinya, saya lebih hebat daripada si Anu. Si Anu dia umumkan sedekahnya, kalau saya sembunyi-sembunyi. Berarti dia ada ujub, merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Maka sedekahlah. Kalau kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu warda, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Ada 4 bagian sedekahnya Sayyidina Ali. Ada lail, ada yang dia sedekahkan malam hari. Ada an-nahar, ada yang dia sedekahkan di siang hari. Ada sirran, ada yang dia sedekahkan sembunyi-sembunyi. Ada wa'alaniyah, ada sedekahnya yang dia sebarluaskan atau perlihatkan supaya apa? Supaya menjadi motivasi dan contoh bagi orang lain. Allahu ta'ala alam. Insya Allah. Jadi keempat itu kalau kita jalanin aman ya guru ya. Insya Allah. Iya. Makasih Kita ilmunya. lihat kita ini di tipe yang mana ya? Yang pantas sembunyi kah atau pantas memperlihatkan kah? Iya, udah bisa ambil yang mana tuh ya. Siap, ukur Makasih diri. guru. Siap. Aku sih yang sembunyi-sembunyi aja deh. Ya, baik, kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, alhamdulillah sudah masuk melalui Instagram kita @sindia.galuh ya. Thank you udah ngirim pertanyaannya, kita bacain yuk. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Iya, mau bertanya. Sampai sekarang saya belum menemukan jodoh. Oke. Apakah dengan sering bersedekah dan tambah di bulan ini ya, mungkin yang ngirimnya waktu itu ya, kita baru sikapi sekarang ya, apakah bisa cepat mendatangkan jodoh dan sekaligus mendapatkan pahala ya? Ini maunya dijawab sama Habib Usman langsung nih. Oh ya, jodoh dengan sedekah, sedekah pancingan jodoh. Oh, gimana guru? Ya akhir afwan ya habibi Ustaz Maulana Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jodoh, maut, rizki adalah ketentuan Allah yang dikatakan namanya takdir. Takdir bisa dirubah dengan nomor satunya adalah dengan doa. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya mereka yang beriman bertakwa kepada Allah. Yang kedua, yang bisa merubah takdir adalah dengan apa? Bersilaturahmi. Silaturahmi bisa merubah takdir. Dan yang ketiga ini adalah poin yang penting. Ketiga adalah sedekah. Sedekah tadfa'ul bala. Wa sedekah tulil umri. Sedekah bisa memanjangkan umur kita, mencegah bala, wabah dan musibah. Sedekah bukan dilihat daripada besar uangnya, tapi persentasi. Tadi yang sebelumnya, Masya Allah, seorang pedagang sayur bisa bersedekah. Kita tahu pendapatannya paling 100 ribu, 200 ribu. Kalau dia sedekah misalkan 50 ribu, berapa berarti itu? Hampir seperempatnya, seperempat daripada harta yang dikeluarkan. Kalau duit anda 2 miliar, 3 miliar, sedekahnya 500 ribu, kecil itu. 1 juta pun kecil itu. Daripada tadi tukang sayur tadi lebih besar. Makanya yang tadi disampaikan Ustaz Syam, itu crazy risk sesungguhnya, ya kan? Dan ini kita harus memahami. Kalau misalkan seandainya saya belum menemukan jodoh, apakah dengan bersedekah di bulan Ramadan kemarin nih, ya kan? Apakah bisa dapat mendatangkan jodoh kita sekaligus mendapatkan pahala? Tentu. Sedekahnya 70 kali lipat. Apalagi sedekahnya dengan ikhlas kepada Allah. Apalagi sedekahnya dengan cara sir. Dengan cara apa? Dengan cara yakni sedekah tersebut dengan cara diam-diam. Tangan kanan keluar, tangan kiri nggak tahu. Sedekahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sedekah nggak besar ya Allah. Cuma 50 ribu. Karena uang saya cuma 100 ribu. Oh besar itu. Setengahnya berarti dari uangnya, dari harta yang dia punya.
Dia sedekah 50.000, ya Allah, pertemukanlah jodohku ya Allah. Doanya jangan sedikit, harus komplit. Nanti kalau udah ketemu ternyata nggak baik. Nah, ini yang pusing nih. Jadi doa yang komplit. Ya Allah, pertemukanlah jodohku ya Allah, yang sayang sama aku ya Allah, yang bertakwa kepadamu, yang saleh ataupun yang saleha, yang rumah tangganya mendapatkan ketenangan, yang punya anak bisa mendidik anak-anaknya menjadi contoh yang terbaik, yang beribadah bersama, yang hidup sesurga, yang hidup mencari ridhamu ya Allah, yang kerjaannya baca Quran, yang kerjaannya selalu mendidik dengan kalimat-kalimat yang baik, sama suaminya sayang, sama suaminya betul-betul menghormati, atau sama istrinya betul-betul menghargai, mencintai, menyayangi karenamu ya Allah, berdasarkan hidupnya dengan Al-Quran dan hadis. Hidupnya karenamu, mencari ridhamu. Yang komplit doanya. Kalau doanya nggak komplit, nanti bingung tuh. Tadi kan nggak cantik, oh berarti nggak dapat yang cantik tuh. Ada misalkan yang cantik atau yang ganteng, nanti tambah lagi tuh. Makanya doanya yang komplit, jangan sampai ketinggalan. Kalau misalkan seandainya tambah lagi, ya Allah yang banyak duitnya, yang kaya raya, oh boleh juga. Doa yang komplit, sebagaimana doa yang terbaik, salah satu yang dimiliki oleh siapa? Oleh sahabatnya Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf, Abu Dzar Al-Ghifari. Itu doa yang komplit, sangat detail. Makanya kalau mau doa tuh yang detail. Ya Allah, saya pengen punya handphone. Nah, mereknya mesti dikasih tahu. Mereknya ini, space-nya ini mesti detail. Kalau nggak detail nanti dapat handphone yang murah. Dapat handphone tapi harganya murah. Oleh karena itu, doa yang detail. Ya Allah, jodohku pertemukan ya Allah. Jangan lama-lama ya Allah. Tahun ini ya Allah, yang begini ya Allah. Kalau enggak yang terbaik deh buatmu ya Allah. Nah, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi kalau menurut Allah baik, insya Allah baik buat kita. Karena apa? Semuanya berdasarkan karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menutupi kekurangan-kekurangan kita lewat pasangan kita. Sehingga apa? Sehingga kita berada dalam jalan dan ridhonya Allah. Jadi sedekah yang banyak, yang ikhlas karena Allah. Cara dengan sembunyi-sembunyi. Jangan kalian pamer kepada siapapun, maka kalian bisa mempercepat daripada jodoh kalian. Dan insya Allah, Allah berikan jodoh yang baik, yang saleh saleha, yang bertakwa kepada Allah, yang sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ya Allah, terima kasih Bib ilmunya Bib ya. Kalau doa jangan setengah-setengah, fokus ya. Terus kalau bisa doanya jangan banyak-banyak, satu aja tuh fokus ya. Jadi mudah-mudahan seperti ijabah. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, kita langsung masuk lagi dalam pertanyaan ini dari Erdik.Wicaksono. Terima kasih kiriman pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya silakan. Mau izin bertanya? Memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan itu kan baik. Tapi zaman sekarang ini banyak yang pura-pura. Ya, kesal juga ya. Untuk minta-minta di jalanan. Terkadang ya, kalau mau mengetahui niat buruk orang dan tetap bersedekah, ya pahalanya didapatkan besar ya Ustaz. Oh, jadi masih lagi gitu ya. Oke, Guru. Ya. Ini aku langsung fokus sama itunya nih. Jadi emang kadang-kadang gregetan ya. Ini tahu nih, ini bisa nih, ini enggak nih, bohong ya. Nih, ini tenaganya masih ada. Ada bersedekah pada bukan hanya ikhlas, bukan hanya yang terbaik, tapi ada satu lagi. Sasarannya harus tepat. Yes, ilmunya Guru. Oke, siap. Izin Habib dan Ustaz Sams. Satu hal buat kita, bersedekah itu sasarannya harus tepat. Jangan bersedekah beasiswa kepada panti jompo. Nah itu, sedekah tepat pada sasaran. Maka bagaimana ketika seorang membantu dan bersedekah pada kerabat, fakir miskin, termasuk amalan yang mendatangkan pahala besar. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah, bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah kepada kerabat. Itu sebenarnya ada dua pahalanya kalau kepada kerabat. Artinya kita lihat juga siapa yang disedekain. Nah pertanyaannya, jadi sedekah kepada yang tidak dikenal 10 pahalanya, yang dikenal 100 dan seterusnya. Nah pertanyaannya, Ustadz bagaimana kalau ini pertanyaan tadi Mas Erik bertanya, gimana nih kalau ada orang bersedekah kepada orang yang maaf nipu, pura-pura pura-pura miskin dan sebagainya. Mohon maaf. Di sini kita belajar bagi orang yang bersedekah aman. Kenapa? Karena bukan zakat kan, ini sedekah. Makanya kalau zakat lebih bagus
disalurkan kepada badan amil zakat, siswaf ya. Apalagi, mohon maaf, bagaimana dengan orang yang salah sasaran? Tidak ada masalah, yang penting dia sudah dapat pahala berbagi. Minimal, kalaupun tidak ada pahalanya, minimal ada kebaikannya. Itu ada kebaikannya. Yang bermasalah di sini adalah orang yang pura-pura itu. Barang siapa yang meminta, nih, konsep sedekah itu adalah sedekah sebelum orang datang minta. Ulangi, sedekah sebelum orang minta. Ya, jangan nunggu orang datang ke rumah kita, ngemis, salah. Jadi lebih baik berbagi sebelum dia datang. Nah, dalam konsep ini ada orang yang pura-pura menjadikan mata pencarian, maka ini nanti akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Ya Allah. Jadi sanksinya kepada dia, bukan sanksinya kepada pemberi. Kepada pemberi tidak ada masalah. Dia tidak dapat pahala, minimal kebaikan. Kalau memang tidak ada pahalanya, yang penting kebaikan. Atau memperbaiki niatnya dia, perbaiki dirinya, meringankan bebannya. Ada, tapi kalau yang pura-pura tadi, sanksinya pada dirinya. Apa itu? Menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Ya Lalu maaf, memasukkan bara api di mulutnya. Ya Allah, yuk jangan gitu ya, jangan nyari sedekah yang apa ya, akhirnya buat penghasilan. Ya jangan ya. Nanti kalau biasa di bawah, tangannya susah di atas ya. Baik, kita minta aku ngebayangin hal itu tuh, nauzubillah min zalik, jangan sampai ya. Baik, sekarang kita langsung minta ilmunya kepada Habib lagi. Masya Allah ya Habibi. Ini sebenarnya pertanyaan ini bukan untuk dibandingkan, tapi mungkin kita minta ilmunya nih. Keluarga sama orang-orang terdekat. Ini kira-kira mana dulu yang lebih afdol untuk disedekahin, kayak istri, anak. Tapi ada orang terdekat juga yang membutuhkan ilmunya, Bib. Ya akhir afwan, ya Habibi, Ustadz Maulana, Ustadz Syamsuddin Nur. Benar kan namanya Ustadz Syamsuddin Nur? Benar. Ya akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, sedekah yang terbaik untuk siapa? Untuk diri sendiri dulu, nomor satu. Linafsihi, binafsihi, untuk dirinya, kepada dirinya. Dengan dirinya lah dia bisa menggunakan semuanya. Contoh, sedekah yang terbaik itu adalah untuk dia beli pakaiannya, dia beli sesuatunya, dia dapat hasil, dia beli kendaraannya, untuk lebih bersemangat untuk mencari apa? Mencari rezeki tersebut, digunakan untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sedekah terbaik salah satunya. Nomor satu untuk dirinya. Nomor dua siapa? Sedekah terbaik kamu, nomor dua adalah untuk siapa? Untuk istrimu. Kasih yang terbaik buat dia. Khiyarikum linisaihim. Kalau engkau berbuat baik terhadap istrimu, berarti engkau mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu salah satu isi ceramah Rasulullah di Haji Wada adalah apa? Memuliakan wanita dan memperlakukannya dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Berarti punya poin penting. Perpisahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, poin yang sangat penting, hari yang sangat penting, waktu yang sangat penting. Wukuf di Arafah, membicarakan tentang makna memberikan terhadap istrimu. Jadi sedekah yang terbaik buat istri. Kasih istri, rezekinya Allah tambah. Kasih istri, Allah kuatkan iman, Islam dan takwa kepada Allah, menciptakan sakinah, mawaddah warahmah. Karena apa? Orang kalau udah ribut sama istri, lupa dia untuk ibadahnya, lupa. Akhirnya adanya emosional, akhirnya adanya ini itu dan lain sebagainya. Maka insya Allah mudah-mudahan Ustadz Maulana bisa memberikan istrinya hadiah. Amin ya rabbal alamin. Kan berarti kan nikah dulu. Niatkan sedekah pahala buat almarhumah. Oh iya, masya Allah. Dan tentunya ketika kita ditanya sama siapa lagi, dirinya, istrinya, anak-anaknya, ya kan? Sedekah bukan untuk orang tua kita. Orang tua kita tuh hadiah. Karena apa? Orang tua mempunyai kedudukan yang tinggi. Kalau ada yang tanya, saya mau sedekah atau zakat sama orang tua, nggak bisa. Zakat itu bukan ke ibu nggak bisa zakat. Bapak kita nggak bisa kita zakatin. Anak istri kita nggak bisa zakatin. Itu tanggungan. Tanggungan tidak bisa untuk zakat. Orang tua bahkan kita nggak boleh sedekah sama orang tua. Hadiah untuk orang tua. Anak baru, istri baru. Terus siapa lagi? Agrobin, keluarga terdekat kita yang butuhkan. Adik kita, kakak kita, paman kita, keponakan kita yang butuhkan, baru kita keluarkan. Jadi sedekahmu
adalah keberkahan yang engkau berikan untuk kebaikanmu dan menjadikan sebuah kenikmatan yang sangat tinggi. Di dalamnya bentuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ayo jangan pelit-pelitlah terhadap keluarga kita. Jangan pelit buat diri sendiri. Jangan kalian punya uang, kalian timbun uang tersebut. Uang nggak dibawa mati. Hanya kain kafan yang kita bawa. Masya Allah, terima kasih ilmunya. Aduh, saya ketampar nih pelit sama diri sendiri. Kadang-kadang suka perhitungan, yang namanya laki-laki ya, pemimpin rumah tangga. Kadang-kadang untuk kebutuhan kita entar-entarin ya, Masya Allah ya. Nah, baik, ini kita sekarang minta ilmunya Ustadz Syam. Siap. Oke, ini kan namanya kita manusia biasa. Manusiawi. Ilmunya sangat amat cetek gitu kan, sedekah pengennya rezekinya nambah jadi orang kaya dunia gitu kan ya. Oh, dia sedekah tapi pengen balasannya biar dia kaya. Ya Allah, mudah-mudahan tembus tuh tender ceplok gitu kan. Gitu ya. Istilahnya yang diincar dari sedekahnya adalah dunia. Ini orang-orang seperti ini merugi nggak sih? Justru akhirnya dunianya dapat malah akhirnya enggak, atau gimana guru? Silakan. Astagfirullah. Tapi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman Ali serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki ataupun mereka perempuan yang beriman, dan meminjamkan wa aqradullaha qardan hasana, dia ngutangin ke Allah tuh, dia meminjamkan sesuatu pinjaman ke Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Mereka akan mendapatkan balasan pahala yang mulia, sangat mulia. Kenapa? Yang diutangin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dia berbisnis dengan Allah. Bisnisnya bukan bisnis tentang duniawi saja, tapi dia berbisnis tentang ukhrawi. Ada orang dia bersedekah tapi niatnya untuk dunia. Nah, inilah yang biasa kita katakan dengan riya. Maksudnya riya itu apa? Menggunakan kendaraan akhirat guna mendapatkan dunia, menggunakan amal akhirat guna mendapatkan dunia. Kalau riya biasanya kan pengen dapetin pujian dunia. Nah, ini riyanya ini pengen dapatkan harta duniawi. Subhanallah. Yang keliru nih, yang digarisbawahi ulama, yang keliru adalah ketika itu menjadi tujuan utama. Tapi kalau dia bukan tujuan utama, ya tujuan utamanya karena Allah. Kalaupun Allah kasih di dunia, alhamdulillah ala kulli hal, orang Allah sendiri yang janjikan kok, yudha'afu lahum ajrun karim. Allah sendiri yang akan memberikan lahum ajrun karim, memberikan pahala yang sangat mulia, dan Allah juga gantikan. Seperti di dalam surah Al-Baqarah 261 ketika Allah katakan kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah gantikan menjadi 100 dikali 7 menjadi 700. Memang Allah sudah gantikan 700 kali lipat. Tapi kenapa Ustaz ada orang rajin sedekah tapi belum kaya-kaya, itu gimana ya? Kenapa ada orang yang rajin bersedekah tapi tidak kaya-kaya? Nah, jawabannya bisa jadi karena belum siap. Dan yang tahu siap dan tidak siap itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tidak siap mendapatkan harta yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seperti kita pernah dengar kisahnya tentang Tha'labah, seperti kita pernah dengar kisahnya tentang Alqamah, seperti kita pernah dengar kisahnya tentang Qarun. Qarun itu kan awalnya beriman kepada Allah sebagai sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Dia minta, "Oh Musa, engkau punya kelebihan, kalau saya ini tidak ada, bagaimana caranya ini? Saya pengenlah kaya lah, minimal
minimal kaya supaya saya tambah yakin sama Allah. Dikasih kekayaan malah lupa sama Allah. Tandanya dia tidak siap. Berarti kalau ada orang bersedekah tapi niatnya ya Allah dengan sedekahku ini tolong jaga hartaku yang kusimpan, boleh. Ya Allah mudah-mudahan dengan sedekahku ini engkau lebih tambahkan lagi berkahnya dari hartaku yang akan aku dapatkan lagi, tambah lagi, ya silahkan, boleh-boleh saja. Yang penting niatnya memang karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih guru. Siap, sama-sama Bang Ali. Tambah jelas lagi tentang sedekah ya. Nah, baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.